pembeli sudah mengganti stiker itu dengan nama Walanja. Nah, teman-teman bisa buka. Walanja itu adalah situs ya semacam Traveloka, tapi kemungkinan Walanja ini adalah sebuah perusahaan baru yang belum terlalu besar ya. Mungkin di Bandung itu ya, tapi menurut saya di Bandung juga belum besar, tapi ya lumayan lah. Saya udah pernah dengar itu. Yang notabene itu bukan bagian dari PT Veritas Sentosa Internasional ya teman-teman. Sekitar 70 juta 900 sekian lah. Ya, itu masih simpan dokumennya. Ya, ada di sini masih ada. Masih ada. Ada. Itu yang dikeluarkan resmi oleh pengurus Paiker. Iya. Itu dihitung 2 tahun yang lalu ya Pak. Iya. Artinya kalau dihitung sampai sekarang berarti 3 tahun Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tips. Ya teman-teman, selamat ulang tahun untuk Indonesia Raya tercinta yang ke-78. Nah, ngomong-ngomong tentang ulang tahun ya, ini kita kan sebenarnya fokus pada kasus Yusuf Mansur ini dan teman-teman, dimana ya salah satu cita-cita kemerdekaan adalah mewujudkan keadilan sosial ya tentunya. Nah, di sini teman-teman yang berinvestasi di Yusuf Mansur kan banyak yang belum mendapat haknya gitu. Terus ada juga teman-teman dari karyawan Paytren yang juga belum mendapatkan haknya. Nah, baru-baru ini di Toyba TV itu ada Pak Eka yang katanya belum mendapatkan gaji, kalau dikalkulasi ya, saya nggak tahu tepatnya, sekitar 70 juta lebih. Nah, ini menarik sih sebenarnya teman-teman, karena bukan hanya itu sebenarnya. Jadi kasus Pak Eka ini kan salah satu di antara karyawan-karyawannya, dan belum lagi kasus yang berhubungan dengan Pak Jamal di masalah karyawan-karyawannya itu ya. Nah teman-teman, biar lebih menarik ya teman-teman, kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Hari ini Pak Eka bekerja di Walanja Pak. Di Walanja, iya. Tetap sebagai security. Iya. Jadi Pak Eka dari Paytren ke Walanja. Iya. Hanya geser kantor, emang? Enggak, nempatin itu aja ya. Bekas ya. Paytren sekarang Walanja, ya udah dibeli ya. Dibeli oleh Walanja. Walanja, iya. Walanja itu supermarket ya? Bukan, Walanja itu seperti jaringan itu Pak, wifi segala macam ya. Iya. Pak Eka jadi karyawan Paytren itu dari tahun berapa sampai tahun berapa Pak? Saya di karyawan Paytren itu sekitar berapa tahunnya, adalah sekitar 6 tahun 7 tahun lah kira-kira gitu. Dari tahun berapa tuh Pak? Dari tahun berapa ya? Pertama pindah aja ke sini Paytrennya ya. Iya. Sampai tutup. Sampai Udah nggak ada. Ya, udah nggak beraktivitas lagi lah Paytren. Dari belum ada menjadi ada sampai nggak ada. Iya. Pak Eka sebagai apa Pak? Saya sebagai security. Kepala security. Iya. Anak buah Pak Eka berapa banyak? Kalau dulu ada 9, ya. Ya tinggal 3 lagi, yang 9 udah kan dulu dari yayasan. Ya. Nah, yang 6 orang udah ini, tinggal 3 orang lagi di sini. Nah, jadi sekarang udah bubar semua ya Pak? Iya, udah bubar semua. 6 tahun itu, terus Pak Eka 2 tahun terakhir, sekarang 3 tahun ya? Iya. Itu gaji Pak Eka belum dibayar? Belum dibayar, cuma dibayar 1,5 juta gitu. Selama 2 tahun terakhir? Iya. Maksudnya kalau 2 tahun terakhir itu Pak Eka masih ada, tapi Pak Eka juga masih bekerja? Iya, masih bekerja. Itu pun sudah tidak dibayar? Malah pernah yang kalau nggak salah itu 4 bulan, 3 bulan ya, nggak dibayar sepeser pun pernah. Harusnya dibayar berapa sebulan, berapa? Iya, biasanya kalau dulu tuh suka dibayar tuh ada 1,5 juta, 2 juta, 1 juta, kan itu ada sisa-sisanya itu selama sekian tahun ya. Iya. Jadi di jumlah jam ini Pak, ya, dari belum dibayar oleh pihak Paytren kepada Pak Eka itu berapa banyak? Sekitar 70 juta 900 sekian lah. Ya, itu masih simpan dokumennya. Ya, ada di sini masih ada. Masih ada. Itu yang dikeluarkan resmi oleh pengurus Paytren. Iya.
itu 2 tahun yang lalu ya Pak? Iya. Artinya kalau dihitung sampai sekarang berarti 3 tahun Pak? Iya. Pak Eka dengar nggak ada belasan teman-teman Pak Eka juga sedang menuntut veteran untuk bayar? Pak Eka dengar? Pernah dengar di ini. Di berita. Ya, berita ya. Nah, sekarang mereka kan mungkin 1-2 waktu ke depan akan dibayar. Iya. Pak Eka yang belum dibayar ini, harapan Pak Eka apa Pak? Ya, dia harus dibayar aja gitu. Saya pengennya pengen dibayar Selama aja. ini usaha Pak Eka apa supaya dibayar? Sudah ada usaha apa gitu Pak? Apa datang ngomong dengan pemilik Paytrend atau ke pengacara atau apa? Ada usaha gitu Pak? Saya belum ada, saya baru sekarang aja dengan Bapak di Siri gitu. Insya Allah, Pak Eka kan banyak yang bantu kita Pak Eka. Siap. Pak Eka kira-kira harapannya apa? Sementara kan pengacara yang lagi bantu teman-teman Pak Eka ini kan Pak Zeni. Siap. Kira-kira Pak Eka punya harapan apa Pak? Sama Pak Jenny supaya dibantu aja lah gimana caranya gitu supaya hak saya kembali ke saya gitu. Sekarang ngomong umur udah berapa tahun? Berapa nih? Wah, kalau saya sih udah tua, udah sekitar hampir 60 tahun. Oh, masih hitam itu Pak. Udah punya cucu Pak? Udah 5 saya cucu saya, iya. Udah 5 cucu. Dari anak? 3. Anak 3. Iya. Istri bekerja? Istri enggak kerja di rumah. Jadi Pak Eka belum masuk masa pensiun ya? Di mana Pak? Ya sekarang belum ya? Iya belum, saya masih aktif di Walanja gitu ya. Jadi security Walanja. Jadi kalau di waktu itu pihak Paytrend sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kekurangan uang Pak Eka 70 juta. Iya. Itu setahun yang lalu. Iya, itu ada ininya gitu. Itu 2 tahun. Iya. Tapi kalau sampai hari ini berarti sudah 3 tahun. Iya. Sudah lebih dari 70 juta dong Pak. Iya. Andai Pak Eka dapat uang itu, kira-kira uang mau dipakai buat apa? Ya pakai modal lagi Pak. Modal. Iya pakai modal aja. Mudah-mudahan kembali lagi itu hak saya itu kan. Insyaallah. Kita sama-sama berjuang ya Pak. Amin. Pak Zeni Mustafa, Pak Eka minta bantu Pak Zeni untuk membantu Pak Eka ya Pak. Amin. Iya. Terima kasih banyak Pak Eka, waktunya saya udah ganggu di siap. Di sela-sela waktu Pak Eka bekerja. Siap. Siap Pak. Nah, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman di sini saya mau menjelaskan sedikit ya. Bahwasanya memang kalau saya gini, saya akan memperlihatkan videonya yang saya pernah berinvestigasi dan ke sana langsung ya teman-teman, ke sana langsung, di mana pada saat setelah hari H pasca kantor Paytrend itu dijual jadi ini. Nah, kita lihat dulu video yang saya investigasi itu ya teman-teman. Yuk check it out. Melakukan penjualan ya. Setelah melakukan penjualan terhadap gedung Paytrend yang lokasinya kurang lebih di sebelahnya juga. Nah, Paytrend tersebut itu menurut informasi ini dia itu punya 5 ruko yang kemudian disatukan menjadi satu kantor. Kemudian menjadikan satu kantor, dan lihatlah teman-teman, itu ada tumpukan sampah. Nah, tumpukan sampah itu merupakan sampah-sampah yang katanya dikeluarkan dari gedung Paytrend tersebut. Dan sampai sekarang belum selesai karena ya memang mungkin katanya sih masih perlu dibersih karena 5 ruangan, tapi kalau stikernya udah ganti. Nah, di sana saya bertanya, berarti penjualan 5 gedung itu menghasilkan banyak? Ya, dia bilang menghasilkan banyak karena harganya ya cukup besar. Kalau misalkan harga satuannya aja misalkan ya 2 miliar misalkan, tapi kemungkinan harganya bisa sampai 3 miliar ya. Kalau 2 miliar aja itu harganya bisa jadi 10 miliar ya, yang misalkan diganti gedung sebelahnya itu berarti dia itu masih ada sisa 8 miliar. Nah, itu tumpukan sampahnya ada di sana teman-teman. Itu menandakan bahwasanya memang sudah dibersihkan. Dan saya coba bertanya lagi, ada informasi terkait hal penjualan atau enggak ada ternyata, maksudnya enggak terlalu detail gitu, karena ya itu merupakan masuk dalam ranah berbeda lagi gitu. Manajemen itu memang ya nggak bisa terlalu jauh, dia cukup mengetahui aja. Dan saya coba ke area belakang, maksudnya area depan tapi yang sebelah belakangnya ya teman-teman. Di sana saya tunjukkan
bahwasanya ini terkait dengan saya nggak tahu sebenarnya bagaimana, apakah ini dijual atau disewa. Tapi tentunya kalau disewa itu terlalu mahal karena 5 ruko. Di sana ada yang namanya pembeli sudah mengganti stiker itu dengan nama Walanja. Nah, teman-teman bisa buka. Walanja itu adalah situs ya semacam Traveloka, tapi kemungkinan Walanja ini adalah sebuah perusahaan baru yang belum terlalu besar ya. Mungkin di Bandung itu ya, tapi menurut saya di Bandung juga belum besar, tapi ya lumayan lah. Saya udah pernah dengar itu. Yang notabene itu bukan bagian dari PT Veritas Sentosa Internasional ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri Walanja itu apa dan PT-nya siapa gitu. Jadi saya rasa itu jual beli itu udah terjadi, dan katanya ini menurut manajemennya itu katanya bahwasanya jual belinya itu terjadi ya kurang lebih seminggu yang lalu, sampai sekarang dibersihkan dan belum selesai. Nah, oke, itu teman-teman. Jadi saya nggak mau nyebut perusahaannya ya karena nggak di-endorse perusahaan itu. Pokoknya intinya pada saat saya ke sana itu ya hari setelah pembayaran katanya. Pokoknya saya nggak tahu tepatnya lah, yang jelas setelah hari pembayaran. Nah, setelah hari itu sebelumnya mengatakan bahwasanya itu belum dibayar ya. Dan pada akhirnya saya waktu itu diinvestigasi ke sana, saya mengatakan bahwasanya tokonya udah berubah dan itu udah dibayar nilainya. Dan itu menurut manajemen yang ada di sana ya, karena kan itu suatu kawasan ya, kawasan itu yang pasti ada manajemennya, udah dibayar. Dan perusahaan itu bukan mengakuisisi lah tepatnya, membeli ruko semuanya, seluruhnya. Dan kata manajemennya, Python itu berpindah ke ruko yang sebelahnya yang berwarna putih. Nah, kalau dikalkulasi saya katakan itu minimal mendapat 10 miliar lebih lah, karena itu 5 ruko yang dijualnya. Katanya kalau misalkan rata-rata minimal satu rukonya 3M itu sekitar 15 miliaran itu. Makanya kalau misalkan dibelikan satu itu lebih dari 10 miliar. Nah, saya katakan pada saat itu sebelum dibayar yang di bulan Februarinya itu, pada karyawan-karyawan yang sekarang sedang menuntut itu, dia mengatakan belum dibayar padahal sudah dibayar. Dan pada akhirnya setelah video saya tayang pas di hari pembayarannya itu mereka mau bayar, tapi itu juga cuma sekali. Dan saya juga menitipkan pesan pada saat itu bahwasanya kalau memang mereka mau membayar, Yusuf Mansur mau beritikat baik, itu pastilah itu udah bisa dilunasi dengan mudah gitu. Apalagi jumlahnya cuma ratusan juta gitu. Kalau ditambah bapak ini juga cuma sekitar masih ratusan juta, dan itu masih bisa dibayar. Tapi faktanya nggak mau dibayar. Nah, itu dia teman-teman. Kalau misalkan ngomongin soal bayar nggak mau bayar, Yusuf Mansur itu memang kayak gitu tipenya. Saya katakan Yusuf Mansur ya memang yang pegang uangnya pastilah Yusuf Mansur ya. Itu nggak bisa dielakkan. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang mengalami ada kayak perjanjian dengan Yusuf Mansur itu, masalah pembayaran itu jangan pernah percaya gitu omongan nanti saya akan bayar, nggak, jangan pernah percaya, karena pada faktanya itu nggak akan dibayar gitu ya. Itu fakta yang kayak gitulah. Tapi ada yang dibayar iya, tapi kebanyakan nggak dibayar gitu. Nah, ini juga terjadi pada salah satu pemilik, yang ini kata pemiliknya itu sampai sekarang masih sisa sekian miliar yang belum dibayar. Pemilik Hotel City yang awalnya gitu ya, dulunya itu Hotel Topaz. Teman-teman bisa nanti cari di media lah, nanti saya akan ungkap lagi. Nah, menarik kan teman-teman. Makanya dari itu, ini pesan dari ya saya yang berinvestigasi langsung di sana. Yusuf Mansur itu kalau cuma mau lunasi utang-utang teman-teman yang karyawannya terutama ya, bukan investor, karena jumlah investor itu banyak sekali, itu bisa lunas dengan mudah sebenarnya. Tapi kan memang nggak ada itikat baik. Nah, jadi ya itu pesan dari saya. Memang kalau orang Jawa bilang itu dulu jarkoni, ngajar-ngajar orang lakoni. Nah, itu dia itu kayak ya katakanlah dia menampilkan dirinya sebagai ustadz. Kalau ngomong itu kayak bener, kayak iya ngomongin masalah hutang, ngomongin masalah apa, doa lunas hutang, apalah segala sebutan. Tapi
dia hutang nggak niat mau bayar, nggak ada niat sama sekali mau bayar. Itulah faktanya gitu. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendiri, sekarang akan banyak lagi bermunculan orang-orang yang seperti ini. Begitu teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan ya Pak Eka ini punya penyelesaian yang cepat gitu, tapi ya saya rasa mungkin agak sulit ya. Masalahnya yang lain juga belum bayar, mungkin harus bareng dengan yang lain menurut saya kayak gitu ya. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.